Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raisa Gina Ataya dengan NIM 20105241001 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini, aku bakalan bahas tips dan trik untuk menentukan yang mana tujuan pembelajaran, bab atau kegiatan pembelajaran yang cocok bagi siswa dalam konteks pembelajaran blended learning di SMP. Simak tips dan triknya berikut ini. Nah, jadi kita akan membahas nih tips dan trik blended learning atau menentukan tujuan pembelajaran, bab atau kegiatan pembelajaran blended learning itu seperti apa sebenarnya ya. Tapi sebelumnya aku bakalan jelasin terlebih dahulu nih apa yang dimaksud blended learning supaya paham terlebih dahulu nih. Nah, blended learning merupakan suatu bentuk pembelajaran kombinasi yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran via online yang memanfaatkan teknologi. Jadi, gampangnya seperti ini, pembelajaran via online atau yang biasa kita memakai Zoom atau LMS lainnya gitu. LMS itu Learning Management System ya, teman-teman ya. Itu biasanya ada Google Classroom, ada Moodle gitu. Jadi, yang dipakai untuk belajar via online gitu dengan pembelajaran tatap muka. Jadi misalnya ya, kalau misalnya pembelajaran di kelas itu satu semester ada 8 kali pertemuan, 4 kali pertemuannya itu dilakukan via tatap muka dalam kelas seperti biasa, dan 4 kali pertemuannya itu dilakukan dalam via online seperti itu. Nah, kali ini kita masuk nih baru ke tips dan triknya. Yang pertama, yaitu siapkan manajemen pembelajaran dengan rapih dan baik. Nah, untuk apa ya manajemen pembelajaran dengan rapih yang baik? Nah, pengelolaan pembelajaran atau manajemen pembelajaran yang rapih dan baik akan menghasilkan pembelajaran yang efektif juga dan rapih tentunya, sehingga teman-teman ini dalam mengatur tugas atau ujian atau materi yang nantinya teman-teman taruh di LMS yang sudah dipilih, itu bisa pengelolaannya itu bisa rapi gitu. Jadi rencana pembelajarannya itu yang dibutuhkan selama pertemuan lebih baik disiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi rencananya apa, mau menggunakan LMS apa, mau menggunakan strategi seperti apa, itu disiapkan terlebih dahulu dalam menyiapkan manajemen pembelajaran. Nah, itu supaya rapi dan baik, supaya nanti pembelajarannya itu berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua yaitu lakukan flip classroom dengan tepat. Nah, maksudnya flip classroom ini apa ya? Flip classroom merupakan metode penyampaian materi di luar pembelajaran kelas online yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya pembelajaran kelas online itu dilakukan di dalam Google Classroom gitu ya gampangannya, karena kita dalam konteks siswa SMP, ya kalau misalnya penggunaannya via online-nya itu lewat Classroom, LMS Classroom. Jadi setelah memakai Classroom itu, jadi setelah anak-anak mengkaji materinya, bisa dilakukan diskusi melalui Zoom atau Google Meet gitu. Jadi, nah flip Classroom ini bisa diartikan sebagai kelas diskusi tambahan yang mana setelah siswa-siswa tadi mengkaji materi yang diberikan di dalam Google Classroom, contohnya siswa-siswa itu bisa mengeksplorasi lebih dalam mengetahui materi yang diberikan di kelas online itu gitu. Jadi saling diskusi, saling memberikan pertanyaan atau feedback seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat, fokus pada desain pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu desain pembelajaran, teman-teman ini bisa mulai menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan gitu, atau yang berkenaan dengan teknologi yang dipakai menggunakan LMS apa, dan supaya memilih tipsnya nih supaya memilih teknologi yang paling cocok dan pas dengan siswa SMP seperti itu. Jadi misalnya kalau siswa SMP belum begitu mengerti tentang teknologi seperti itu, bisa digunakan Google Classroom yang mudah penggunaannya seperti itu. Gitu. Dan bangun komunikasi dua arah melibatkan secara langsung antara siswa dengan murid dalam kelas. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, jadi dalam pembelajarannya itu supaya ada komunikasi dua arah. Jadi misalnya dipancing untuk untuk berbicara, berdiskusi, menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi guru hanya menjadi fasilitator seperti itu ya. Yang
Kelima, kuasai teknologi dasar karena dalam pembelajaran blended learning ini kan em, yang karena tatap muka di sini sudah biasa seperti itu karena eh, via online ini cukup awam seperti itu. Jadi supaya menguasai teknologi dasar nih misalnya penggunaan misalnya bagaimana cara mengupload materi-materi. Jadi itu dia tips dan trik dalam menentukan kegiatan pembelajaran untuk konteks pembelajaran blended learning di dalam siswa sekolah menengah pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.